5 penemuan teknologi Indonesia yang diam-diam keren. Bayangin kalau teknologi canggih itu nggak selalu datang dari Amerika, Jepang, atau Eropa. Kadang justru ada di tempat yang nggak kita sangka, termasuk di Indonesia sendiri. Masalahnya, banyak penemuan keren di Indonesia yang nggak pernah masuk headline berita. Nggak seheboh gosip artis, nggak seviral drama media sosial. Jadi orang kira Indonesia itu cuma negara pengguna, bukan negara pencipta teknologi. Padahal, di balik layar ada peneliti, anak kampus, sampai startup lokal yang lagi ngerjain hal-hal gokil. Mulai dari ubah sampah plastik jadi bahan bakar, bikin ikan makan sendiri pakai IoT, sampai bikin sistem pembayaran digital yang kecepatannya ngalahin kartu biasa. Di video ini, kita bakal bahas 5 penemuan teknologi Indonesia yang diam-diam keren. Yang mungkin jarang masuk TV, tapi efeknya gede banget buat masa depan, energi, keuangan, pertanian, sampai laut kita. Siap bangga sama teknologi lokal? Kita mulai dari yang langsung nyerang salah satu masalah terbesar Indonesia, sampah plastik. Nomor 5, Petasol, alat pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Ini adalah teknologi yang dikembangkan peneliti di Indonesia, salah satunya dari BRIN. Konsepnya, sampah plastik yang biasanya numpuk di TPA atau nyangkut di sungai, diubah jadi bahan bakar yang bisa dipakai lagi. Dengan 1 unit Petasol, sampah plastik bisa diproses dan hasilnya bisa sampai ratusan liter bahan bakar per hari, tergantung kapasitas mesinnya. Bukan cuma minyak abal-abal, tapi bisa memenuhi standar kualitas tertentu, misalnya mendekati diesel. Bayangin 2 masalah besar Indonesia, sampah plastik numpuk dan ketergantungan sama BBM fosil. Teknologi ini nyerang dua-duanya sekaligus. Sampah berkurang, energi nambah. Prosesnya lewat pemanasan plastik di suhu tinggi sampai dia terurai jadi gas, lalu dikondensasikan lagi jadi cairan mirip minyak. Bahasanya ribet, tapi intinya plastik dibalikin lagi ke bentuk bahan bakarnya. Fun fact, kalau teknologi kayak gini bener-bener dipakai massal di kota-kota besar, gunung plastik di TPA bisa pelan-pelan jadi ladang energi. Diam-diam, Indonesia sebenarnya udah punya jalan buat ubah masalah jadi sumber daya. Nomor 4, e-fishery, teknologi pakan ikan otomatis buatan anak Bandung. Ini adalah sistem pemberi pakan ikan dan udang yang dihubungkan ke internet alias IoT. Buat petani kolam, masalah klasik adalah kasih makan kebanyakan, ikan malah nggak sehat dan pakan boros. Kalau kekurangan, ikan kurus dan panen jelek. Dengan e-fishery, alat di pinggir kolam bisa ngasih makan ikan secara otomatis, diatur pakai aplikasi di HP. Bahkan, beberapa sistem bisa ngedengar gerakan ikan di air buat nyesuaiin kapan dan seberapa banyak pakan yang dikasih. Efeknya apa? Biaya pakan bisa lebih efisien, pertumbuhan ikan lebih stabil, dan data panen bisa dipantau. Indonesia itu salah satu produsen ikan budidaya besar di dunia. Jadi teknologi kayak gini bisa ngasih dampak ekonomi yang gede banget. Yang bikin makin keren, e-fishery bukan cuma jual alat, tapi juga bikin ekosistem. Dari akses pakan, data panen, sampai keuangan untuk petani. Fun fact, startup ini udah dilirik investor internasional dan jadi salah satu startup agritech kebanggaan Indonesia. Diam-diam, teknologi dari kolam ikan desa bisa jadi pemain global di dunia. Nomor 3, aspal geopori. Ini adalah teknologi jalan buatan peneliti Indonesia yang bisa nyerap air ke dalam tanah. Jadi bukan cuma jadi tempat air genang, tapi jalan ini bisa minum air hujan. Masalah klasik di kota-kota Indonesia. Hujan dikit, banjir, hujan gede, tambah parah. Salah satunya karena permukaan tanah udah ketutup beton dan aspal biasa, jadi air nggak bisa meresap. Aspal geopori ini didesain dengan pori-pori kecil yang kuat, jadi mobil masih bisa lewat, tapi air hujan bisa turun lewat celah-celahnya. Hasilnya, air lebih cepat meresap, genangan berkurang, dan air tanah bisa keisi lagi. Bayangin kalau teknologi ini dipasang di area parkir, trotoar, atau jalan-jalan tertentu di kota besar. Banjir mungkin nggak hilang 100%, tapi setidaknya bisa jauh berkurang. Fun fact, konsep jalan berpori ini sebenarnya udah populer di beberapa negara maju. Dan Indonesia punya versi pengembangan sendiri yang disesuaikan dengan iklim dan kondisi tanah lokal.
Diam-diam, kita udah punya teknologi buat lawan banjir dari sisi infrastrukturnya. Nomor 2, QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Ini adalah standar kode QR pembayaran yang kamu sering lihat di warung, kafe, atau parkiran. Satu kode kecil, tapi di baliknya ada teknologi sistem pembayaran nasional yang rapi. Sebelum ada QRIS, tiap aplikasi pembayaran punya QR sendiri-sendiri. Ribet, pedagang harus pasang banyak stiker, dan pelanggan harus punya aplikasi yang sama. Dengan QRIS cukup satu kode yang bisa dibaca. Banyak aplikasi pembayaran sekaligus. Transaksi bisa beres dalam hitungan detik, kadang cuma 0 sekian detik doang. Yang keren, sistem ini bikin UMKM sampai tukang parkir bisa ikut ekonomi digital tanpa harus ngerti teknologi rumit. Mereka cukup punya rekening atau akun pembayaran, lalu daftar, udah bisa terima uang cashless. QRIS juga mulai dilirik sebagai contoh sukses sistem pembayaran digital di negara berkembang. Fun fact, di beberapa event internasional, Indonesia sempat pamer sistem QRIS ini sebagai salah satu contoh inovasi fintech yang sukses di level nasional. Diam-diam, cara kamu bayar es teh di warung udah pakai teknologi yang diakui dunia. Dan nomor 1, Smart Buoy, pelampung pintar buatan peneliti Indonesia. Ini adalah pelampung laut yang bukan cuma ngambang doang, tapi dilengkapin sensor, tenaga surya, dan sistem komunikasi. Fungsinya macam-macam, dari bantu navigasi kapal, pantau cuaca dan gelombang, sampai deteksi kondisi laut di sekitar. Sebagai negara kepulauan, laut Indonesia itu luas banget, tapi nggak mungkin dijagain manusia satu persatu. Disinilah teknologi kayak Smart Buoy masuk, jadi mata dan telinga di tengah laut. Beberapa Smart Buoy bisa kirim data secara real time ke darat, misalnya soal ketinggian gelombang, arah arus, atau bahkan potensi bahaya. Ini penting buat nelayan, kapal dagang, sampai sistem peringatan dini. Dengan tenaga surya, pelampung ini bisa hidup lama tanpa harus sering-sering diganti baterai. Teknologinya mungkin nggak kelihatan di kota, tapi sangat krusial buat keamanan dan riset kelautan. Fun fact, Smart Buoy buatan peneliti Indonesia ini udah dipakai di beberapa titik perairan strategis dan bantu ngasih data buat ilmuwan dan lembaga maritim. Diam-diam, laut kita dijagain sama teknologi lokal yang canggih. Penutup, kesimpulan dan tindak lanjut. Jadi itu tadi, 5 penemuan teknologi Indonesia yang diam-diam keren. Mulai dari petasol yang ubah sampah plastik jadi bahan bakar, e-fishery yang bikin ikan makan pakai IoT, aspal geopori yang bisa minum air hujan, QRIS yang nyatuin pembayaran digital, sampai Smart Buoy yang jagain laut kita. Kalau dipikir-pikir, Indonesia itu bukan cuma penonton teknologi dunia. Pelan-pelan, kita juga lagi belajar jadi pemain, nyelesain masalah lokal dengan solusi lokal yang suatu hari bisa dipakai global. Menurut kamu, dari 5 penemuan tadi, mana yang paling bikin kamu bangga sama Indonesia? Atau kamu pernah dengar penemuan teknologi Indonesia lain yang gak kalah keren? Tulis di kolom komentar ya. Gue pengen lihat seberapa banyak teknologi lokal yang sebenarnya udah kamu tahu. Jangan lupa like kalau kamu suka bahasan kayak gini, dan subscribe buat fakta-fakta unik, aneh, dan mengejutkan lainnya setiap hari. Sampai ketemu di video berikutnya.